Oke, cek cek. Oke, halo teman-teman. Sorry ya, aku sama Kak Clemens kelupaan kalau ternyata hari ini ada kelas. Aku ada pembelaan juga karena ya alasanku juga lupa ya. Jadi dari kemarin Jumat, Sabtu, Minggu aku bantuin pernikahannya temanku. Kemarin baru sampai rumah sekitar jam 11 malam. Jadi aku lupa buat ngecek jadwal hari ini. Jadi aku sama dan Kak Clemens juga lagi kondisi lagi kurang fit. Tadi aku miss call dia beberapa kali, nggak keangkat. Jadi aku belum minta maaf ya. Untuk teman-teman yang udah sampai kampus juga aku minta maaf, apalagi udah hujan-hujan juga kan jalannya juga licin. Aku minta maaf karena kelupaan buat kelas di pagi hari ini. Oke, kita akan masuk ke materi lanjutnya ya. Habis kemarin belajar via LSM, kita bakal belajar tentang routing. Pakai Cisco Packet Tracer. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin sambil belajar sambil ngikutin pakai Cisco juga boleh banget. Pastiin UI dari Cisco Packet Tracer ya udah kayak gini. Jadi udah login dan tampilan jadi kayak gini. Oke. Untuk pertama-tama mungkin kita akan pengenalan sama UI-nya si Cisco Packet Tracer dulu. Awalnya ada kayak gini ya. Pasti tampilannya kayak gini. Terus untuk bagian kiri di sini itu ada bagian device-device-nya. Jadi yang pertama book default pasti ada di network device, dan ini ada router, ada banyak macamnya, switch, hub, wireless device, security, sama WAN. Terus ada sampingnya si network device ini ada end device. Ya ada PC, laptop, server, terus juga ada printer, ada telepon, ada tablet, ada HP juga. Macam-macam asing juga ada home, ini ada sensor-sensor, smart city, ini ya ada banyak lah di sini buat simulasi jaringan. Terus yang petir ini untuk konektornya itu ada kabelnya, ada kabel macam-macam kabel, ada konsol, straight, cross, fiber, telepon, ada serial dan macam-macam. Untuk di sini kita bakal mungkin pakai dua dulu ya, yang straight sama cross. Nanti akan kita juga belajar sedikit tentang kabel itu di akhir nanti. Oke, kita bakal balik ke PPT-nya, routing. Ini ada dikasih contoh kasus di di materinya. Jadi di satu universitas itu ada 3 gedung fakultas yang saling terhubung. Dia ada FTI, FTech, FSM. Dan tiap gedung ini masing-masing yang mengkoneksikan satu sama lain tuh dia pakai satu router, jadi satu router untuk satu gedung. Nah, terus untuk IP universitasnya itu atau IP awalnya itu 192.168.20.0. Terus ditanya apa aja alamat router yang ada yang ada untuk setiap gedung tadi. Kita akan langsung masuk aja, kita kasih pakai yang ini ya, pakai 4331 dulu. Atau mau yang lain juga bebas sih, tapi kita pakai 4331. Ada dua cara buat ngeklik naruh routernya, jadi bisa diklik aja, klik kiri lepas, nanti bakal ada tombol plus kayak gini, terus diklik lagi. Bisa kayak gitu. Terus untuk ngedelete bisa pencet ini, yang kayak tombol hapus atau pencet keyboard delete. Nah, nanti kursornya jadi kayak gini, diklik objeknya, delete. Untuk balik lagi bisa mencet escape atau mencet ini. Oke, bisa escape. Nah, cara kedua karena kita mau langsung 3 gitu kan. Kalau cara tadi kan kita harus 1, 2 dengan bolak-balik. Nah, cara yang satunya lagi itu bisa pencet kontrol. Oke, kontrol ditahan, terus diklik ke routernya. Nanti dia bisa kayak gini. Oke. Ini bisa di rename. Aku akan rename jadi router 1. Ini router 2 aja deh. Router 2, ini router 1, terus ini router 3. Kalau kecil aku zoom dulu ya. Baik. Oke. Besar kayak.
Oke lah segini. Terus kita bisa kasih nodes buat masing-masing router ya. Kita kan tadi ada FTI, FTX sama FSM. Saya kasih nodesnya biar ini tujuannya biar waktu kita bikin topologi nggak tukar. Coba pakai klik yang ini. Nah, place nodes ini bisa diklik, taruh di bawah router. Misalkan ini yang pertama FTI, terus ini FTech, terus yang ini FSM. Right. Terus untuk kembali ke kursornya lagi bisa dipencet escape. Boleh dirapiin. Nah, untuk ini kita untuk koneksiin antar router sama router kita pakai yang cross. Kenapa nanti bakal dijelasin di akhir slide atau di akhir materi nanti. Oke. Untuk routernya ini bisa diklik. Nah, waktu diklik bakal muncul kayak gini, bakal muncul port-port yang ada. Ini I/O-nya. Yang hitam ini biasanya bisa dipakai buat config atau yang buat buka terminal lewat PC gitu. Terus untuk yang oranye ini dia Ethernet, jadi bisa buat nyalurin data internet lah gitu. Nah, di sini contohnya aku bakal pakai gigabit Ethernet 0 karena dia bakal menyalurkan atau mengkoneksikan untuk data internet ya, paket gitu ya. Nah, ini di 0, terus aku bakal ke FTech, diklik lagi, dia bakal muncul yang sama, aku bakal pilih 1 di sini. Nah, ini juga caranya sama ya, kalau aku klik sekali di kabelnya kan bakal kayak gini, kursornya balik ke normal. Nah, ini aku bakal mencet control, terus mencet ke kabelnya. Ini bakal bertahan. Oke, ini tadi 0 di FTech, terus 1 di FSM. Nah, ini kabelnya masih di sini. Masih nyala lah. Terus aku klik lagi di sini. 0 di FSM dan 1 di FTI. Terus bisa diklik cancel di sini. Ini udah saling terkoneksi. Cuman panahnya masih merah, artinya masih mati koneksinya. Oke. Dan FYI aja, ini di setiap routernya itu kalau diklik dua kali atau diklik sekali ya tadi ya. Oh, diklik sekali aja nggak apa. Diklik sekali dia bakal muncul kayak gini. Ini ada bagian belakangnya dari routernya, ada tombol powernya juga di samping kanan. Tergantung routernya juga sih, kadang ada yang di samping kiri juga. Terus ini ada input outputnya, ini juga input output, ada yang hitam-hitam kayak gini. Nah, ini tuh bisa dipasang pakai modul-modul yang di kiri nih. Modul sini ada listnya, bisa diklik, terus ada penjelasan di bawah sini. Ini cover, ini untuk modul yang lain. Oke. Ini bisa diklik drag and drop ke, harus dimatiin dulu. Ini dimatiin dulu tombolnya. Bisa di drag and drop ke tempat yang hitam ini, yang kosong. Kayak gini contohnya. Nggak harus lewat sini ya, tapi juga bisa lewat bawah sini, ke sini. Yang hitam gede ini kayak nggak bisa deh. Iya, nggak bisa. Gitu, terus kalau udah bisa dinyalain lagi, terus tinggal dikeluarin. Tinggal disilang sih kalau itu buat kalian ya. Oke. Kalau misal aku jelasin kecepatan, bisa di back atau di mundurin timestampnya ya, buat dilihat ulang. Oke, ini untuk routingnya kita udah pasang. Oke, kita bakal tulis IP awalnya, kita kasih juga ya. 192 168 220. Oke. IP awalnya sekian. Balik ke PPT. Nah, dia ini udah dikasih VLSM ya. Jadi untuk jantuin dua router ini, kita perlu 2 IP. Nggak satu aja kak. Oke. Jadi satu router ini untuk koneksiin mereka, kita perlu IP buat masing-masing port. Jadi kayak port 0 sama port 1 ini. Mereka masing-masing satu IP. Jadi nantinya router FTI bakal punya 2 IP di port 0 sama port 1.
FTech juga 0 sama 1, FSM juga 0 sama 1. Mereka bakal masing-masing punya 2 IP. Karena mereka akan terkoneksi ke 2 network yang berbeda. Oke, jadi bentar. Bisa aku paste ya? Oke, bisa. Oke, jadi di sini akan network, anggaplah network kurang tebel ya. Ini akan jadi network 1, anggap aja N1, terus ini network 2, terus ini network 3. Network ini dia itu menjangkau di sini. Network 1, terus network 2 itu di sini, dan network 3 di sini. Nah, jadi masing-masing router ini terkoneksi ke 2 network ya. Kayak misalkan FTI dia connect ke N1 sama N3. Sorry. Terus si FTech dia terkoneksi ke N1 sama N2. Nah. Oh. Terus kalau si FSM dia terkoneksi ke network 2 sama network 3. Sini. Mungkin bakal gampang kalau diginiin aja ya. Jadi yang biru ini koneksinya si FTI. Terus yang hijau ini dia network yang connect ke FTech. Terus yang oranye ini atau coklat dia koneksi yang ada di FSM. Jadi masing-masing bakal terkoneksi ke 2 network. Dan network itu kan kemarin kita udah belajar FLSM, dia itu IP awalnya kan kayak network ID-nya. Jadi di sini ada nih. Bisa gue ganti ya, bisa. Ya masing-masing bakal ada IP sendiri-sendiri. Ya kayak misalkan ini kan tadi yang pertama nih 192.168.220. Ini IP-nya ini. Terus dua. Oke. Tik. Nah ini IP-nya ini ya tadi ya. Berarti yang network pertama. Nanti network 2 bakal lanjutannya dari network pertama nih. Nah, untuk FLSM kan ini kemarin kita udah udah belajar buat gimana cara nentuinnya. Dan buat di jaringan yang ini teman-teman, kita bakal butuh 2 host karena FLSM kan tergantung dari hostnya kan. Nah, untuk hostnya ini karena cuma 2 router, artinya kita perlu 2 host. Jadi mungkin bisa ditulis ya requirement atau kebutuhannya. Itu buat 2 host masing-masing ya. Jadi buat 1, 2, 3 mereka mengkoneksikan 2 perangkat yang artinya butuh 2 host. Nah, 2 host ini kita cari dulu subnetnya berapa. Subnetnya berapa. Nah, ini kalau udah ketemu bisa dikasih ke networknya ini. Nah, karena ini udah kita ketahui tadi ya, kalau teman-teman lihat di slide,
kita pakai untuk dua host yang bisa dipakai, kita pakai subnet atau prefix /30, yang artinya ini udah terjawab ya. Subnetnya ini bakal pakai /30, dan untuk /30 itu 255.255.252. Ini untuk netmasknya. Ini akan penting dan akan kita pakai buat konfigurasi waktu routingnya atau waktu ngasih IP-nya. Oke. Kalau kesempatan bisa diulang lagi ya teman-teman ya. Nah, kita kan tadi udah nentuin network 1, 2, 3. Kita akan mulai dari networknya FTI FTech, terus FSM, terus FSM FTI. Teman-teman boleh ngelakuin konfigurasi atau VLSM-nya dulu kalau mau, kayak di TXT kan, atau bikin IP address itu, karena di sini bakal aku langsung tulis IP address-nya. Jadi di sini mulai dari 192.168.22.0/30 bentuknya. Nah, 30 ini dia memang buat dua host yang bisa dipakai. Tapi kan ingat ada dua IP lagi, dua alamat IP yang dipakai. Tapi yang nggak bisa dipakai ke host. Oke? Dia kan ada di IP network ini yang pertama sama IP yang terakhir, IP broadcast. Kalau teman-teman ingat di VLSM ya kan ada network, range, sama broadcast. Nah, yang range itu yang dipakai sama dua ini. Karena kayak tadi dua host, ini yang di dalam range-nya. Yang artinya, di /30 ini, dia bakal pakai total 4 IP address. Oke, jadi di /30 ini ada total 4 IP address, yang dimana 2 IP nggak bisa dipakai sama host, karena dia dipakai buat network dan broadcast, dan itu menyisakan 2 IP lagi, yang bisa dipakai untuk host. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di sini mungkin beda, kayak kok routernya yang di videonya ini atau di materinya ini kok ada tulisan portnya. Cara untuk ngeluarinnya itu lewat sini ke options, preference. Di sini bakal ada centang nih checklist buat always show port labels. Bisa di checklist. Oke. Nah, ini bakal nunjukin kalau nyala. Oke, terus ini aku bakal lanjut aja ke ngasih IP ke tiap portnya. Yang 0 ini bakal aku kasih 192.168.22.1. Terus yang 1 ini bakal 192.168.22.2. Oke, terus yang 3 itu buat broadcastnya, yang artinya berlanjut ke network 2 yang buat FTech sama FSM. Kita bakal pakai 192.168.22. Ingat broadcastnya tadi yang dari network 1, yang dari FTI sama FTech. Jadi di sini kita bakal pakai 4, karena broadcastnya yang sebelumnya 3 kan, /30. Terus untuk FTech, awan mulai di FTech ini 192.168.22.5. Terus untuk yang di FSM dia 192.168.22.6. Oh ya, boleh pakai shortcut buat place node-nya N ya, biar cepet ya. Terus untuk yang FTI FSM kita pakai 192.168.22. berapa? Kan untuk broadcast dari network 2 berarti berapa nih? 7 ya, karena networknya 4, range-nya 5 sampai 6, broadcast-nya 7. Terus yang di sini berarti buat network yang di FTI FSM itu 8/30.
6430 karena sama ya jumlah host yang dipakai itu buat 2 router. Terus buat di gig 1 ini yang di FTI di FSM dulu ya. Oke. FSM bakal 192.168.22.9. Terus yang di FTI 192.168.22.10. Oke. Sip. Udah kepake semua. Mungkin aku taruh di bawah sini aja lah. Biar nggak ketukar nanti. Oke, di sini akan aku kasih tahu 2 cara untuk ngelakuin routing. Dan kalau teman-teman lihat ini, kalau dibandingin sama yang di PPT sama ya. FTI Elektro itu 0, terus Elektro FSM 4, terus FSM FTI 8. Sama lah, 0, 4, 8. Oke, terus ini juga ada subnet masnya ya, 252, sama kayak yang dicoretkan kita tadi. Oke. Untuk yang di sini aku bakal kasih tahu buat kalau teman-teman belum selesai buat nulis ini ya, ngasih notes di sini bisa di pause dulu mungkin. Karena aku akan lanjut dan ngasih tahu kalau ini belum ke tahap routingnya atau ngasih IP-nya, ini cuma ngasih notes doang. Jadi kayak catatan aja gitu biar kita nggak bolak-balik ke PPT atau ke catatan yang kita punya. Oke. Kita akan mulai di FTI. Nah, untuk ngasih IP itu ada 2 cara, bisa pakai CLI atau config. Ini kayak waktu kita buka di sini ya. Ini akan keluar physical, ada physical, config, CLI, sama attributes. Untuk konfigurasi dengan cara lewat submenu config, menu config itu bakal pakai GUI atau graphical user interface ya. Nah, untuk yang CLI ini bakal command line interface. Nah, untuk yang cara pertama aku akan mendemonstrasikan pakai CLI, teman-teman nggak harus ngikutin. Tapi kalau ngikutin, pastiin konfigurasinya bener ya. Karena kalau salah, nanti jaringannya nggak bisa connect. Ingat ya teman-teman, kalau ada yang salah, kurang teliti, salah input angka, jaringannya nggak akan bisa connect. Jadi harus teliti. Oke, kita akan mulai. Aku akan mendemonstrasikan untuk yang CLI. Kalian boleh ikut kalau misal kecepatan, boleh di pause ya. Karena nanti untuk konfigurasi yang akhir-akhir kalau pakai graphical user interface untuk mempermudah teman-teman nanti. Jadi untuk kayak gini, nanti kalau misal masih ada would you like to enter initial configuration dialog, kalian tulis no aja di sini ya, no. Terus enter, kami bakal bisa keluar press return to get started. Ya, enter bakal keluar kayak gini. Kursornya dari CLI ini ya. Kita terus tulis enable. Ini bisa disingkat jadi EN. Terus di sini kita bisa masuk ke terminalnya. Caranya configure terminal. Ini bisa disingkat juga jadi conf t. Oke, udah masuk ke terminal untuk configure. Di sini kita karena mau ngasih IP ke portnya, ke interface-nya, caranya ngasihnya satu-satu teman-teman. Ke yang 0 sama 1 ya. Jadi kita masuknya caranya interface. Ini bisa disingkat jadi INT. G. Ini bisa di tab ya, pencet tab. Bisa di samping tombol key. Tab kayak ini bakal keluar kayak gitu, terus 0/0/0 sesuai sama port yang di sini. Ini juga bisa disingkat jadi G aja, G00 0. Ini bakal berubah jadi config if ini singkatan dari interface. Kita bisa kasih IP address-nya caranya kayak gini. IP address 192.168.22 sesuai sama kita kasih tadi di sini buat 0, IP-nya 1. Terus kasih subnetnya 255.255.255.252. Enter. Aman. Terus aku akan langsung ke G01. Ini bisa di exit, terus
ke intg0/0/1, IP address 192.168.22.1.10 ya, sesuaiin sama notesnya tadi yang di G01 ini. 255.255.255.252, enter. Jadi exit. Oke. Oh iya, sebelum kita exit lagi, sorry teman-teman. Ini harus dinyalain interface-nya karena dia masih mati. Jadi bisa masuk ke interface-nya lagi. Oh ya, untuk kayak gini ya. Untuk langsung ke atas ini bisa pakai panah ke atas, kalau enggak aku bakal tulis manual aja lah. intg0/0/0 no shut. Nah, no shut ini artinya no shutdown. Yang nggak tahu, di Cisco nggak ada komen buat power on gitu. Adanya shutdown sama no shutdown. Dia bakal berubah dari 0, bahkan dia akan mengubah ini state-nya ke up. Terus di enter untuk keluarin ini lagi. Enter, terus kita exit, terus kita ke intg0/0/1 no shutdown juga sama. Terus juga tinggal di exit, udah. Di sini untuk ngeceknya bisa ke config bagian interface, diklik interface-nya 0, udah terkonfigurasi ya. Dari port statusnya udah on, IP address-nya udah dikasih, subnet-nya udah dikasih, yang satu juga sama udah dikasih. Oke, kita lanjut ke FTech. Di sini kita akan pakai yang GUI teman-teman boleh ngikutin, karena ini lebih mudah. Di sini caranya ke interface 0, terus kita masukin IP address-nya. Buat yang 0 tuh tadi 5 ya, sebelah sini. 192.168.22.5 subnetnya. Nah, pasti bakal kayak gini ya. Jadi defaultnya /24, jadi belakangnya 0, kita ubah 252. Set enter. Jadi bakal karena juga di bawah sini. Terus port statusnya di on-in. Sip. Lanjut ke yang 192.168.22.2. Subnet masknya, nah kalau sampingnya satu yang ini udah di set, dia bakal ngikutin on. Nah kalau udah di on, ini dua panah ini bakal jadi hijau teman-teman. Yang artinya kedua port router ini udah dikonfigurasi deh, udah dikasih IP. Tapi kalau misal IP-nya masih salah, ya tetap nyala. Yang penting selama IP-nya, selama portnya nyala dan udah dikasih IP, dia bakal hijau. Terus ke FSM, kita juga konfig lagi ke interface 0. Interface 0 tuh 9 ya IP-nya ya. 192.168.22.9, subnetnya 252. Terus dinyala, enter terus dinyalain. Oke, udah nyala ya. Terus yang 01 itu IP-nya 6 ya, 192.168.22.6. subnetnya terus di on dan udah selesai. Cepat sekali bukan? Tapi kalau semisal apa namanya, penjelasanku terlalu cepat, boleh di pause ya, di back lagi aja lah kalau semisal ketinggalan. Oke, bisa di close. Nah, di sini cara ngecek koneksi antar router kita bisa pakai ini ping, simbol PDU kalau di sini ya. Pakai ini yang tanda tanda kayak email atau pesan ini, bisa kita klik dia shortcutnya P. Aku akan cek dari FTI ke FTech. Nah, di sini bakal keluar progresnya di sebelah kanan ini, kanan bawah. Dan statusnya ini failed. Ya, bisa dilihat source-nya dari router 1 ke router 2. Tipenya ICMP, coloring kalau misal teman-teman mau nyalain simulation. Tapi kita bakal pakai itu nanti ya. Oke. Ini first trial. Percobaan pertama pasti gagal teman-teman. Jadi santai aja. Karena mereka masih belum tahu tetangga perangkat mereka itu siapa aja. Ini masih kayak, nah ini aku kirim ke siapa? Aku nggak tahu gitu. Terus untuk ulang lagi, itu bisa diklik tombol merah ini fire-nya, klik 2 kali.
klik. Nah, dia bakal jadi successful. Terus aku bakal coba ping pakai shortcut P ya, dari ftag ke FSM, dia pasti failed. Nah, terus kalau di fire lagi, bakal jadi sukses. Aku akan ping lagi dari FSM ke FTI, dia failed, coba lagi successful. Nah, untuk menghapus semuanya ini bisa pakai di sini teman-teman, tombol delete yang sebelah kanan ini. Nah, ini sebelah kirinya dari loggingnya tadi. Nah, aku bakal ping coba sebaliknya, dari FTI ke FSM, successful, FSM ke ftag, successful, ftag ke FTI, successful. Pastikan gini ya teman-teman ya, kalau ada yang salah, artinya IP kalian mungkin ada yang, kalau di hover kayak gini ya, maksudnya di hover ke routernya, nanti bakal keluar kayak gini. IP kalian tuh berarti ada yang nggak pas atau salah, atau mungkin subnetnya juga salah. Jadi pastiin untuk teliti dan kasih IP yang bener ya, sesuai sama portnya. Oke. Kalau semisal penjelasan gue kecepatan kayak yang udah gue bilang tadi, boleh dimundurin lagi. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanya di grup WA ya, atau mau tanya di komen juga boleh, bebas. Oke, kita lanjut ke PPT-nya. Kita ini untuk materi routingnya sampai di sini aja. Nanti aku akan bikin pengumpulan, link pengumpulan untuk routingnya ini, pastiin udah bener ya, udah bisa di-ping. Terus, oh ya, ini di save-nya tinggal di Ctrl Save, Ctrl S ya, atau di file terus di save. Nah, di sini bisa teman-teman bikin namanya tugas berapa ya? Tugas 3 ya, bro ya. Tugas 3 underscore name teman-teman. Terus bisa di save. Jadi save-nya formatnya ini ya, PKT. Yang dikumpulin nanti formatnya juga .pkt. Oke. Kalau misal nggak bisa di Google Classroom, nggak bisa di submit.pkt, teman-teman upload dulu di Google Drive-nya teman-teman. Terus yang disubmit ke Google Classroom itu link dari .pkt yang udah di-upload di Google Drive-nya teman-teman. Oke. Sip. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup kelas terkait tugas ini. Terus kita lanjut ke PPT. Ini udah kita kasih, ini alamatnya juga udah kita kasih, ini juga udah. Oke, kita lanjut ke cabling. Kita akan mulai dari fungsinya dulu. Ini ada straight sama cross. Fungsi kabel straight itu untuk menghubungin perangkat yang berbeda teman-teman. Ini analoginya itu kayak kita lah. Kalau kita kan masih normal, masih kan kalau orang normal kan yang apa ya, orientasi apa? Ya orientasi masih normal. Itu kan biasanya dibilangnya masih straight kan. Jadi dia suka yang berbeda jenis. Oke, jadi kayak kalau di straight ini buat konekin komputer ke switch atau komputer ke router gitu misalnya. Terus yang cross ini untuk menghubungin yang perangkatnya sejenis, kayak komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Gitu. Oke. Nah, ini cuman sedikit FYI aja. Untuk di lapangan, itu kita seringnya pakainya straight semua. Entah apapun itu. Kita sering palingnya pakai straight. Jadi sebenarnya komputer ke komputer tuh pakai straight juga bisa. Komputer ke server pakai straight juga bisa. Jadi terus komputer ke router udah pasti pakai straight ya. Itu pasti bisa. Cuman karena kita masih di kelas ini buat belajar ya, kita bakal pakai cross sama straight sesuai sama fungsinya. Jadi untuk yang sama kayak tadi, kayak yang di paket tracer ini, kita pakainya cross karena dia sesama router. Dan ini kalau ada ke komputer, kita bakal pakai straight. Kalau dari router ke komputer. Gitu teman-teman. Perbedaannya dari sini, susunan kabelnya. Itu untuk yang straight, kedua ujung kabelnya sama.
kan kabel pasti ada dua ujung ya teman-teman ya. Dua ujungnya urutannya sama, dia putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ada 8 kabel di dalam UTP. Dan di ujungnya juga sama urutannya. Ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ini sama untuk straight. Dan terus yang cross ini bedanya ada di sini teman-teman. Di kedua ujungnya itu nggak sama. Di ujung yang satu, ujung ini contohnya ujung A, dia susunan kabelnya kayak straight ya. Putih, oranye, hijau, putih, oranye, putih. Putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, coklat. Nah, kalau yang di ujung satunya, di ujung B ini contohnya, itu ditukar antara yang hijau sama yang oranye susunannya. Jadi dia dimulai dari putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, coklat. Jadi untuk ini, jadi diingat-ingat ya, untuk kabel cross ini dua-duanya sama, urutannya kayak gini. Terus untuk yang cross, urutannya kayak gini. Dan ini kalau teman-teman lihat orientasinya itu dari bawah ya, ingat dari bawah. Jadi kalau UTP itu bawahnya itu ada kayak keping tembaga kayak gini kan. Nah, dilihatnya dari bawah. Karena yang atas tuh ada biasanya ada penguncinya. Jadi kalau dari bawah tuh kiri kanannya kayak gini. Oke. Ini penting ya teman-teman. Untuk kelas ini ya, untuk materi di Jarkom ini semester ini. Nah, persiapan buat TTS. Yeah. Minggu depan ya teman-teman ya, tolong bawa ini. Kabel UTP. Sebenarnya 1 meter aja cukup. 1 meter cukup. Kalau kurang, aku nggak tahu lagi. Tapi 1 meter aja cukup. Jadi kita bakal bikin 2 kabel cross sama straight. Tapi kalau teman-teman memilih bawa 2 juga boleh buat jaga-jaga. 1 meternya aku lupa, mungkin sekitar 4 atau 5 ribuan. Kalau mungkin bisa lebih murah. Kalau misal kalian teman pilih yang Cat 5 ya. Jadi UTP ini ada versi Cat yang ada di pasar atau di toko-toko sekarang tuh kayaknya Cat 5, 6, sama 7. Teman-teman bisa cari yang Cat 5 aja, ya lebih murah. Terus bawa konektor RJ45. Karena buat 2 kabel itu butuhnya 4 pieces, cuman ada kemungkinan buat gagal teman-teman. Persiapin buat lebih. Bisa 6 atau bahkan 10 gitu nggak apa. Dan RJ45 ini ada yang harganya murah, cari yang plastik, full plastik badinya. Itu harganya kemarin aku dapat 600 perak per piecesnya. Jadi 600 perak. Dan ini, oh ya jangan lupa juga bawa apa itu gunting buat motong kabelnya. TTS-nya bakal berlangsung nggak nanti ya, bakal berlangsung nanti. Jadi TTS-nya bakal berlangsung minggu depan. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Enggak. Kan kita libur tanggal 5, 4, 3, 2. Tanggal 2. 2 kan? Sebentar. Aduh, lupa. Minggu depan tanggal dia tanggal 2 benar. Oke. Udah dari kelihatan dong tadi kalian tulisnya apa. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi siapin buat bawa kabelan 1 meter cukup sebenarnya, tapi kalau mau bawa 2 boleh. RJ45 jaga-jaga bawa lebih dari 4, 6 atau 8, 10. Dan gunting dibawa untuk TTS besok. Minggu depan tanggal 2 Juni. Itu teman-teman. Oke, aman? Sip, ada pertanyaan boleh ditanyain di Google Classroom. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Oke, dadah.